Halo Sobat IMMH, perkenalkan nama saya adalah Juan Ricardo Nathaniel. Pada video ini saya akan membahas tesis saya yang berjudul Dampak Penggunaan Daftar Aset Kripto terhadap Industri Aset Kripto di Indonesia, perbandingan dengan regulasi negara Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Video ini dibuat untuk tujuan diseminasi tesis. Adapun latar belakang yang saya angkat sebagai berikut. Pada tahun 2021, volume transaksi aset kripto di Indonesia meningkat secara signifikan. Tentu saja kenaikan ini datang bersama dengan berbagai risiko, seperti pump and dump, penipuan, dan aset kripto yang berkualitas buruk. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan kewenangan pengawasan terhadap aset kripto kepada Bapepti, yang mana setelah Undang-Undang P2SK disahkan, kewenangan tersebut berpindah ke OJK. OJK kemudian membuat peraturan terkait aset kripto, yaitu POJK nomor 27 tahun 2024. Pada pasal 9 ayat 2, POJK nomor 27 tahun 2024, diatur bahwa penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dilarang melakukan perdagangan atas aset kripto selain aset kripto dalam daftar aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha maupun investor aset kripto. Bagi pelaku usaha, exchange lokal sulit bersaing dengan exchange asing karena lambatnya birokrasi. Sedangkan bagi investor atau pengguna jasa exchange, mereka hanya memiliki pilihan aset kripto yang sedikit sehingga investor memilih untuk menggunakan exchange asing. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan listing aset kripto di Republik Indonesia jika dibandingkan dengan negara Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah bagaimana pengaturan daftar aset kripto jika dikaji berdasarkan teori hukum dan ekonomi dan teori kemanfaatan hukum. Baik, kita akan langsung membahas rumusan masalah yang pertama. Berikut tabel perbandingan regulasi terkait listing aset kripto di Indonesia dan negara lainnya. Untuk negara Indonesia, lembaga yang berwenang mengatur aset kripto adalah Otoritas Jasa Keuangan. Untuk Amerika Serikat di tingkat federal, yang berwenang mengatur aset kripto adalah SEC, khusus untuk yang berbentuk efek, CFTC, khusus untuk yang berbentuk komoditi, FinCEN, khusus untuk urusan anti pencucian uang, dan khususnya untuk negara bagian New York adalah NYDFS. Untuk negara Jepang, lembaga yang berwenang untuk mengatur aset kripto adalah Financial Services Authority dan Japan Virtual and Crypto Asset Exchange Association. Untuk negara Singapura, lembaga yang berwenang untuk mengatur aset kripto adalah Monetary Authority of Singapore. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi aset, untuk di Indonesia, aset kripto dianggap sebagai instrumen keuangan di bawah pengawasan OJK. Untuk di negara Amerika Serikat, aset kripto dianggap efek jika memenuhi Howey Test, komoditi, dan khususnya untuk negara bagian New York adalah sebagai mata uang virtual. Untuk negara Jepang, aset kripto dianggap sebagai instrumen keuangan aset kripto. Untuk negara Singapura, aset kripto dianggap sebagai digital payment token dan efek jika memenuhi syarat. Jika dilihat berdasarkan pendekatan pencatatan, Indonesia menganut daftar positif yang dikurasi oleh bursa berdasarkan kriteria OJK. Untuk Amerika Serikat, pada tingkat federal tidak diatur sama sekali. Namun pada tingkat negara bagian, terutama di New York, mereka menggunakan pendekatan lisensi. Untuk negara Jepang, Jepang menggunakan sistem green list bagi aset yang memenuhi syarat dan pre-assessment yang dilakukan oleh exchange anggota untuk aset yang tidak memenuhi syarat. Untuk Singapura, mereka melakukan listing dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan kebijakan listing yang sudah dipublikasikan. Jika dilihat melalui badan pencatat, yang mencatat aset kripto di Indonesia adalah Bursa Kripto. Untuk Amerika Serikat, hukum federal sendiri tidak mengatur, namun hukum negara bagian New York mengatur bahwa yang melakukan listing adalah badan usaha mata uang virtual yang berlisensi, sedangkan untuk negara Jepang, yang melakukan listing adalah Financial Services Authority dan Japan Virtual and Crypto Asset Exchange Association. Untuk negara Singapura, yang melakukan listing adalah penyedia layanan DPT berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Jika dilihat berdasarkan mekanisme listing, untuk Indonesia dilakukan evaluasi oleh bursa sesuai dengan kriteria OJK, lalu dilaporkan kepada OJK dan Bapepti.
Untuk Amerika Serikat, di tingkat federal sama sekali tidak mengatur. Untuk di negara bagian New York, badan usaha wajib melakukan notifikasi jika ingin melakukan listing aset kripto dalam green list dan melakukan penilaian mandiri jika aset tersebut tidak dalam green list. Untuk negara Jepang, untuk aset yang tidak termasuk dalam green list harus melakukan pre-assessment oleh anggota exchange dan dilaporkan kepada JVCEA. Untuk negara Singapura sendiri tidak mengatur mengenai mekanisme listing. Jika dilihat berdasarkan hambatannya, jika di Indonesia, hambatannya adalah untuk membuktikan utilitas dan nilai ekonomi. Jika Amerika Serikat, hambatannya adalah proses yang tidak memiliki batas waktu dan biaya pengajuan bid license yang mahal serta pengawasan yang ketat. Untuk negara Jepang, hambatannya adalah sistem JVCEA yang ketat. Untuk negara Singapura, jenis layanan yang terbatas untuk kepentingan perlindungan kepentingan konsumen. Baik, kita akan masuk ke pembahasan rumusan masalah yang kedua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, exchange lokal hanya boleh melakukan perdagangan aset kripto berdasarkan daftar aset kripto. Namun pada rezim pengawasan Bapepti, ketentuan ini tidak selalu dipatuhi oleh exchange lokal. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa exchange lokal melakukan listing layer 0, yang mana hingga akhir rezim pengawasan Bapepti tidak termasuk dalam daftar aset kripto. Berikut chart layer 0. Jika kita lihat pada chart ini, pada hari pertama listing, harga layer 0 berada pada harga $9,8. Sedangkan jika kita mengikuti aturan OJK, harga layer 0 berada hanya pada $2,5. Tentu saja terlihat adanya opportunity cost di situ. Tindakan exchange untuk tidak mematuhi kebijakan daftar aset kripto adalah salah satu upaya dari wealth maximization. Jika exchange mematuhi kebijakan tersebut, exchange akan mengalami opportunity cost. Investor tentu saja akan memilih exchange yang dapat memperdagangkan aset kripto yang investor tersebut miliki, sehingga investor sudah pasti akan memilih exchange asing. Exchange lokal akan mengalami opportunity cost dalam bentuk hilangnya potensi keuntungan dari biaya transaksi. Selain itu, kebijakan ini juga menghalangi developer kecil untuk melakukan inovasi pada sektor ini. Berikut tabel mengenai cost dan benefit dari kebijakan daftar aset kripto. Cost dan benefit ini tidak dapat dikuantifikasikan. Berdasarkan tabel ini, jumlah cost lebih banyak daripada benefitnya, sehingga kebijakan daftar aset kripto dapat dianggap sebagai tidak efisien. Walaupun begitu, kebijakan daftar aset kripto memiliki keuntungan tersendiri. Dengan adanya aturan ini, market failure dapat dicegah. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini menghalangi investor untuk mengakses aset kripto yang berkualitas buruk maupun berbahaya. Pada rezim pengawasan Bapepti, exchange tetap memfasilitasi perdagangan untuk aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto. Aset kripto yang diperdagangkan biasanya berasal dari alokasi airdrop yang diberikan oleh pengembang aset kripto. Pada saat kewenangan beralih dari Bapepti ke OJK, aset kripto tersebut wajib dihapus dari platform exchange tersebut. Hal ini menimbulkan pro kontra tersendiri. Kepatuhan pada kebijakan daftar aset kripto memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen. Dengan adanya kebijakan ini, investor hanya berurusan dengan aset kripto yang sudah terkurasi, sehingga terhindar dari aset kripto yang berkualitas buruk atau yang bertujuan untuk kejahatan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan kepada ekosistem aset kripto di Indonesia. Lalu, apakah jika kebijakan daftar aset kripto seandainya dihapus, rasa aman tersebut juga hilang? Tentu saja tidak. Exchange akan melakukan penilaian mandiri, karena aset kripto yang berkualitas buruk akan berpengaruh terhadap reputasi exchange tersebut. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, berikut kesimpulan atas penelitian saya. Yang pertama, pengaturan listing aset kripto di Indonesia lebih ketat dibandingkan dengan Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Sistem listing aset kripto di Indonesia terpusat pada regulator, sedangkan negara-negara pembanding dimungkinkan untuk melakukan penilaian mandiri. Yang kedua, jika ditinjau dari teori Economic Analysis of Law, kebijakan daftar aset kripto adalah kebijakan yang inefisien karena terdapat lebih banyak cost daripada benefit. Jika ditinjau dari teori kemanfaatan hukum, kebijakan ini gagal untuk memenuhi kriteria menghadirkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak, karena pain yang disebabkan oleh kebijakan ini lebih dominan daripada kebahagiaan yang dihasilkan. Berikut saran yang saya dapat tawarkan berdasarkan penelitian saya. Yang pertama,
Pihak regulator harus mengadopsi kebijakan penilaian mandiri yang diatur di negara bagian New York dan Jepang. Hal ini diperlukan agar opportunity cost yang disebabkan oleh lambatnya birokrasi tidak muncul. Opportunity cost yang dimaksud dapat berupa berpindahnya investor aset kripto lokal ke exchange asing atau hilangnya momentum perdagangan. 2A. Dalam hal mencapai aturan yang efisien, OJK dapat membuat peraturan yang mewajibkan exchange memberikan label peringatan risiko pada aset kripto baru berdasarkan penilaian mandiri oleh exchange. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko terjadinya market failure. 2B. Pihak otoritas jasa keuangan seharusnya tidak memberlakukan perlakuan yang sama rata terhadap semua jenis aset kripto. Aset kripto dengan risiko rendah harus diberikan jalur cepat, sedangkan yang baru dikenakan persyaratan yang ketat. Pembedaan ini mengakomodasi kepentingan investor yang agresif maupun yang konservatif. Hal ini dapat membentuk hukum yang selaras dengan teori kemanfaatan hukum. Sekian presentasi mengenai tesis saya. Semoga hasil penelitian saya bermanfaat bagi Anda maupun bangsa. Terima kasih.